Maroko kembali membuktikan bahwa pencapaian bersejarah mereka di Piala Dunia 2022 bukanlah sekedar keberuntungan sesaat. Setelah 4 tahun lalu mengejutkan dunia dengan menjadi negara Afrika pertama yang menembus semifinal Piala Dunia, Atlas Lions kini kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia di Piala Dunia 2026. Perjalanan impresif yang mereka tampilkan semakin menegaskan bahwa Maroko telah berkembang menjadi tim yang mampu bersaing secara konsisten dengan negara-negara elit sepak bola dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Maroko mencatat sejarah dengan menyingkirkan sejumlah tim unggulan Eropa. Mereka berhasil mengalahkan Belgia di fase grup, kemudian menyingkirkan Spanyol melalui adu penalti pada babak 16 besar, mengalahkan Portugal di perempat final, sebelum akhirnya langkah mereka dihentikan Prancis di semifinal. Prestasi tersebut menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah sepak bola Afrika di Piala Dunia, sekaligus mengubah pandangan dunia terhadap kualitas sepak bola di benua Afrika. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang menganggap keberhasilan Maroko di Qatar hanyalah fenomena sesaat atau hasil dari momentum yang sulit terulang. Keraguan itu kini terjawab dengan performa mereka di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih anyar Mohamed Ouahbi, Maroko kembali tampil meyakinkan sejak fase grup hingga babak gugur. Pergantian pelatih ternyata tidak mengubah identitas permainan Singa Atlas yang tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin, transisi cepat, serta kreativitas lini tengah yang menjadi ciri khas mereka dalam beberapa tahun terakhir. Perjalanan Maroko menuju babak perempat final tidak diraih dengan mudah. Setelah memastikan tempat di fase knockout, mereka lebih dahulu menyingkirkan Belanda pada babak 32 besar dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa Maroko tetap mampu mengatasi tekanan menghadapi salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Hasil itu sekaligus mengantarkan mereka menghadapi tuan rumah Kanada pada babak 16 besar. Pertandingan melawan Kanada yang digelar di Energy Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat menjadi ujian berat bagi Singa Atlas. Bermain menghadapi dukungan penuh supporter tuan rumah membuat Kanada tampil sangat agresif sejak peluit awal dibunyikan. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan dan berusaha menekan pertahanan Maroko sejak menit-menit pertama. Ancaman pertama hadir pada menit kelima melalui Jonathan David. Striker andalan Kanada tersebut berhasil melepaskan tembakan dari sudut sempit, namun kiper Maroko Yasin Bono tampil sigap dengan melakukan penyelamatan penting. 7 menit kemudian, Kanada kembali memperoleh peluang emas melalui Tani Oluwaseyi yang mendapatkan ruang terbuka di dalam kotak penalti. Sekali lagi, Bono menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia dengan menggagalkan peluang tersebut. Dominasi Kanada pada babak pertama semakin terasa ketika Maroko harus kehilangan salah satu pemain pentingnya. Pada menit kedua-dua, Ismail Saibari mengalami cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kehilangan Saibari sempat menjadi kekhawatiran karena ia merupakan salah satu motor permainan di lini tengah. Mohamed Ouahbi kemudian memasukkan Sofian Rahimi sebagai pengganti untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Masuknya Rahimi ternyata membawa energi baru bagi Maroko. 6 menit setelah memasuki lapangan, ia langsung menciptakan peluang pertama bagi Singa Atlas melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Meski masih mampu diamankan oleh kiper Kanada Maxime Crépau, peluang tersebut menjadi sinyal bahwa Maroko mulai mampu keluar dari tekanan lawan. Hingga babak pertama berakhir, pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi. Beberapa duel keras bahkan memicu friksi kecil antar pemain, namun skor tetap bertahan 0-0. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berubah drastis. Maroko tampil jauh lebih percaya diri dan mulai berani mengambil alih penguasaan bola. Hanya 5 menit setelah jeda, Singa Atlas berhasil memecah kebuntuan melalui Azzedine Ounahi. Gol tersebut berawal dari skema bola mati yang dieksekusi Achraf Hakimi. Umpan pendek yang mengarah keluar kotak penalti disambut Ounahi dengan satu sentuhan sebelum melepaskan tembakan akurat ke sudut kiri gawang. Bola meluncur tanpa mampu dijangkau oleh Crépau dan membawa Maroko unggul 1-0. Keunggulan tersebut mengubah ritme pertandingan. Kanada yang sebelumnya begitu dominan mulai kehilangan kontrol permainan. Sebaliknya, Maroko semakin percaya diri dalam menguasai lini tengah dan memenangkan duel-duel penting. Mereka juga mampu melakukan pressing tinggi sehingga Kanada kesulitan membangun serangan